Ada banyak gereja, ada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Namun, apakah gereja sudah memberikan dampak yang banyak bagi dunia? Pertanyaan di atas layak untuk direnungkan. Sebagian gereja yang terlihat bergairah ternyata tanpa arah. Sebagian lagi dilumpuhkan oleh kenyamanan. Rutinitas dijadikan ukuran kemapanan. Berbagai program dijadikan tuan. Tidak heran, gereja-gereja kurang berkiprah di dalam dunia. Baiklah saudara, kali ini dalam tayangan ini saya akan membagikan tentang sebuah topik dipanggil untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Dalam tayangan yang sebelumnya saya membagikan tentang kebenaran bahasa roh atau bahasa lidah. Saat ini saudara, kita kembali bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. 3, 2, 1. Salam saudaraku, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam kondisi yang terberkati oleh Tuhan. Situasi sangat memprihatinkan. Gereja dipanggil bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk melahirkan diri dari dunia, bukan pula untuk menjadi sama dengan dunia. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia, untuk mengubah dunia. Untuk itu, gereja membutuhkan kuasa, kuasa dari surga. Lalu apa yang menjadi halangan bagi gereja untuk menjadi saksi bagi dunia? Keengganan gereja untuk menjangkau dunia disebabkan oleh banyak faktor. Melalui tayangan hari ini, kita akan belajar bersama-sama apa-apa saja yang menjadi halangan dan bagaimana seharusnya gereja melakukan sesuatu yang baik bagi pemberitaan Injil di seluruh muka bumi ini. Mengapa misi seringkali menjadi anak tiri dalam keberadaan gereja itu sendiri? Hanya dikumandangkan tetapi tidak dilakukan. Dikhotbahkan tetapi sang pengkhotbah sendiri kurang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Penghalang pertama adalah teologi yang keliru. Pertanyaan murid-murid di bagian ini merupakan bukti kesalahpahaman mereka terhadap ajaran Tuhan Yesus. Secara khusus, mereka salah mengerti konsep kerajaan Allah, sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Mereka mendambakan kedatangan kerajaan mesianis yang supranatural di muka bumi. Pengharapan ini sekilas selaras dengan inti ajaran Tuhan Yesus, terutama sejak kebangkitannya dari antara orang mati. Dia berkali-kali lagi memberitakan tentang kerajaan Allah. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ditambah dengan janji tentang kedatangan Roh Kudus, Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 4-5. Kondisi demikian menjadikan murid-murid langsung menangkap bahwa zaman keemasan di bawah pemerintahan Mesias semakin mendekat. Dengan pemahaman seperti ini, mereka bertanya tentang suatu hal yang lumrah jikalau itu dipertanyakan. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Dalam pikiran mereka, kerajaan Allah identik dengan kerajaan Israel. Kita tidak bisa memastikan bagaimana murid-murid memahami pemulihan kerajaan Israel di sini. Apakah mereka memahami pengharapan mesianis di Perjanjian Lama? Bagaimana tercatat dalam kitab-kitab para nabi? Sebagai contoh, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 24 ayat 23 atau kitab Daniel pasal 2 ayat 44. Apakah pemahaman tentang kerajaan mesianis di kitab Perjanjian Lama mereka pahami dengan benar? Ataukah mereka memahami pemulihan ini secara politis, sama seperti mayoritas orang Yahudi lainnya?
sukar untuk ditentukan. Pada masa itu memang berkembang begitu banyak jenis pengharapan mesianis. Yang jelas, kerajaan yang sedang dibicarakan memang bermula dari Israel, dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Walaupun berkaitan dengan Israel, namun kerajaan Allah tidak identik dengan kerajaan Israel. Target pemulihan Allah bersifat global. Pemulihan Israel hanyalah sebuah sarana untuk mencapai pemulihan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Israel bukan tuan atas bangsa-bangsa lain. Umat Israel dipanggil sebagai komunitas yang melayani. Mereka adalah saksi-saksi bagi Tuhan. Mereka dipulihkan untuk memulihkan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 49 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jika murid-murid Tuhan Yesus mengadopsi pandangan populer pada waktu itu, mereka pasti menempatkan Israel sebagai tujuan utama. Yang dipentingkan adalah pemulihan Israel, bukan tujuan dibalik pemulihan itu. Bisa jadi mereka bahkan sedang memikirkan sebuah kerajaan secara politis. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan mereka pada sebuah tujuan yang lebih global dan lebih besar lagi. Berbagai kesalahan teologis juga bisa menghambat perkabaran Injil. Sebagai contoh, ada beberapa kalangan hamba Tuhan yang menafsirkan dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sebagai berikut. Yerusalem diartikan adalah keluarga kita sendiri. Sebelum semua anggota kita bertobat, kita jangan memikirkan Yudea atau Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sehingga dampak atau akibatnya, penginjilan keluar tidak dilakukan. Tuhan Yesus saja terus memberitakan Injil, walaupun saudara-saudaranya belum percaya kepadanya. Saudara bisa perhatikan di dalam Markus pasal 3 ayat 21 atau Yohanes pasal 7 ayat 5. Bahkan sebuah teologi yang benar, jika terlalu ditekankan secara berlebihan, bisa menjadi penghalang. Sejarah misi mencatat beberapa gereja yang berlebihan memahami doktrin pemilihan sejak kekal atau predestinasi, sehingga mereka tidak mau melakukan pemberitaan Injil. Mereka merasa bahwa rencana kekal itu akan tetap terlaksana meskipun tanpa mereka memberitakan Injil kepada siapa saja yang seharusnya mereka layak menerima pemberitaan Injil dan keselamatan. Oleh karena mereka sudah terbelenggu dalam sebuah doktrin bahwa keselamatan hanya ditentukan kepada orang-orang yang sebelumnya sudah dipilih terlebih dahulu. Nah, hal inilah sesuatu yang terkadang menghambat kita. Pemikiran sebuah doktrin tentang sebuah pemilihan sejak kekal membuat kita tidak bersedia memberitakan Injil keluar hingga sampai ke ujung bumi. Penghalang kedua adalah fokus pada hal yang tidak penting. Dari pertanyaan murid-murid di ayat 6, kita bisa menangkap apa yang mereka anggap penting. Dalam terjemahan LAI, terjemahan baru, ditekankan dalam pertanyaan tersebut adalah kesediaan Tuhan Yesus. Maukah engkau? Kesan ini sedikit melenceng. Dalam teks Yunani, penekanan terletak pada waktu pemulihan, bukan kesediaan Tuhan Yesus untuk memulihkan. Secara hurufiah, ayat 6 berbunyi, Tuhan, apakah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan Israel? Tidak heran
Jikalau jawaban Tuhan Yesus di ayat selanjutnya juga mengarah pada masalah waktu. Di dalam ayat ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Fase yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya merupakan sebuah teguran bagi murid-murid. Mereka terlalu mengurusi apa yang bukan menjadi urusan mereka. Ada hal-hal tertentu yang menjadi kuasa atau otoritas Allah. Kita tidak usah mencampuri hal tersebut. Berfokus pada pihak lain akan membuat seseorang mengabaikan urusannya sendiri. Dalam upaya memobilisasi misi di berbagai gereja, kesalahan ini seringkali menjadi masalah utama dalam gereja tersebut. Sedikitnya jumlah petobat membuat sebagian orang merasa pekerjaan misi sebagai usaha yang sia-sia. Terlalu banyak biaya dan usaha, tetapi hanya mendapatkan 1 atau 2 orang jiwa. Mereka merasa tidak sepadan. Pikiran seperti ini merupakan musuh besar dalam upaya penjangkauan jiwa-jiwa baru. Gereja telah berfokus pada hal-hal yang bukan urusannya. Bukankah pertobatan adalah urusan Allah? Bukankah tugas kita hanya memberitakan kebenaran dan membagikan kasih? Saudaraku, kita dipanggil menjadi saksi bagi dunia. Berbeda dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus lebih mempedulikan bagaimana daripada kapan, proses daripada hasil, usaha daripada waktu. Tuhan Yesus memikirkan bagaimana rencana ilahi dapat direalisasikan. Tuhan Yesus memanggil para pengikutnya untuk menjadi saksi bagi dunia. Itulah yang paling penting. Itulah bagian kita. Pertama, dunia dapat dipulihkan melalui kesaksian, bukan melalui paksaan, apalagi peperangan. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Tugas kita adalah bersaksi, bukan memerangi, sekadar menceritakan pengalaman bersama Tuhan, berbagi transformasi diri, bukan kristenisasi. Perkembangan gereja mula-mula menunjukkan kekuatan tak terelakkan dari sebuah kesaksian. Di tengah tekanan yang berat, para rasul dengan berani berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20. Melihat kehidupan orang-orang Kristen awal, banyak orang menyukai mereka dan akhirnya dimenangkan oleh Tuhan. Yang kedua, rencana ilahi akan terjadi secara bertahap. Jangkauan pelayanan memang global, ujung bumi. Tetapi Allah sudah menyiapkan sebuah proses menuju ke sana, setahap demi setahap. Ketika murid-murid mendengarkan pergerakan Injil dari Yerusalem ke ujung bumi, mereka juga belum mengetahui secara persis bagaimana proses itu akan terjadi. Ada banyak kejutan yang Tuhan sudah siapkan. Perkembangan jumlah petobat yang besar di Yerusalem membuat para pemimpin Yahudi marah dan gerah. Tekanan yang mereka lakukan semakin serius. Stefanus dirajam dengan batu. Melalui peristiwa ini, Injil justru tersebar ke berbagai tempat. Filipus membawa Injil ke Samaria. Sebagian tersebar ke perantauan dan menjadi para pekabar Injil yang efektif di sana. Bahkan Injil dibawa ke ujung bumi, yaitu kota Roma. Dengan cara yang tidak terduga juga, Paulus ditangkap di Yerusalem, akhirnya sampai ke Roma. Allah sudah menyiapkan rancangan yang matang, kita tinggal menjalani saja. Yang ketiga, saudaraku, Allah sendiri akan memperlengkapi. Sebelum menjadi saksi, murid-murid perlu mengalami sesuatu dulu.
Allah bekerja di dalam mereka sebelum Dia bekerja melalui para murid. Mereka harus menantikan kepenuhan Roh Kudus dengan sabar. Tidak perlu buru meninggalkan Yerusalem. Mereka memerlukan kuasa supaya menjadi saksi-saksi yang efektif. Poin ini cukup menarik untuk diperhatikan. Keadaan murid-murid pada waktu itu sebenarnya baik-baik saja. Mereka tidak lemah atau putus asa. Berkali-kali mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengutus mereka saja ke tengah-tengah dunia? Mereka membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Keberanian diri tidaklah memadai, pengalaman juga tidak dapat diandalkan, pengetahuan seringkali mengecewakan. Melalui Roh Kudus, mereka melakukan hal-hal yang ajaib. Roh Kudus memberi mereka keberanian, bahkan ketika diperhadapkan pada kematian. Apa yang selama ini menghalang kita untuk memberikan diri kita bagi dunia? Sudah siapkah kita menjalani proses bersama Allah? Saudaraku, sudah siapkah saudara menjalani proses bersama Allah? Ingatlah, Allah yang memberikan panggilan misi ini adalah Allah yang akan memperlengkapi. Di tengah-tengah kita menantikan kuasa dari Roh Kudus, dan di tengah-tengah kehidupan, ketika kita menjalani aktivitas kita, tak kala Roh Kudus itu diizinkan oleh Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Kita tidak berhenti dari kehidupan kerohanian kita. Bukanlah pada saat Roh Kudus itu memenuhi dengan tanda-tanda bahasa-bahasa yang lain, tetapi titik itu harus terus berjalan. Hidup kita harus terus berjalan. Kaki kita harus terus berjalan. Kemana kita harus berjalan? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil, dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai-bagai kuasa. Pada saat kita menantikan Roh-Nya yang Maha Kudus selama 10 hari di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Pada saat kita sudah menerima kuasa Roh Kudus dan memenuhi kehidupan kita, itu bukan puncak yang tertinggi dalam kehidupan rohani. Puncak itu harus tetap kita pegang penuh, supaya apa? Keberanian dari Roh-Nya yang Maha Kudus itu akan memberikan motivasi dan kekuatan sendiri untuk kita memberitakan Injil. Oleh karena apa, saudara? Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati, marilah saudara kita bersama-sama menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mungkin kita ada di tempat kerja, mungkin kita ada di gereja, di rumah, di sekolah, di mana saja ketika Tuhan tempatkan kita. Jadilah saksi Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.